Mungkin saya agak slow hari ini ya. Masih pinggang sakit. Oh iya. Oh, Mas habis ini olahraga. Habis vaksin kemarin. Oh, vaksin. Yang ketiga berarti ya, Mas? Atau Ya, yang ketiga. Oke, bisa dibantu buat share screen-nya. ini sudah jam 2 ya, Mas? Mau dimulai atau nunggu yang lain dulu? Kita tunggu aja yang lain dulu. Tunggu ya. Mungkin lagi 5 menit. Buat Ibu Ena, kita tunggu sebentar ya, Bu ya. Tunggu 2 atau 3 orang lagi baru kita mulai.
Baik, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, ini kita masih nunggu beberapa orang lagi ya, karena masih belum semuanya bergabung. Untuk Mas Andi, Mas ini kalau semisal nanti pesertanya masih segini, jam 14.10 kita mulai aja, nggak apa-apa ya? Ya, ya sambil kita mulai aja sambil nunggu. Soalnya materinya agak panjang soalnya. Oh iya, ya berarti nanti berapapun pesertanya, jam 14.10 kita mulai ya. Ya. Oke, kita mulai ya Mas Andi ya. Oke, Ya. eh, selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Hadir kembali di My Business My Life, kelas harian yang membahas tentang seputar bisnis, entah itu pemasaran atau desain atau produksi dan lain-lain. Saya kali ini jadi moderator. Perkenalkan, saya Dinar. Terus untuk pembicara kali ini ada Mas Andi. Beliau ini ahli di bidang media ya, desain ataupun fotografi. Betul ya Mas Andi ya? Nah, kali ini beliau akan berbagi tips seputar membuat foto produk yang estetik kayak gitu. Nah, nanti gimana caranya nanti kita belajar sama-sama dengan Mas Andi. Sebelum ke pemaparan materinya, kita akan mendengarkan kata-kata dari founder My Business My Life, yaitu almarhum Bapak Anentiato Judo. Langsung saja kita dengarkan secara seksama ya.
Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Nityanto Yudo. My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Bisnis Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Oke, buat Bapak Ibu, teman-teman yang nantinya mau bertanya bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand, semisal Bapak Ibu pengen ngobrol langsung dengan Mas Andi. Oke, langsung saja untuk pemaparan materi, Mas Andi saya persilakan. Ya, udah ya? Ya, sudah Mas, terlihat. Oke. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang nggak asing dengan foto-foto ini ya. Ini foto pernah tak pakai di presentasi waktu RB awal-awal mau COVID ya. Waktu itu pas mau COVID sebenarnya ini kelas lanjutannya ini akan ada praktek langsung di RB. Cuman ya terkendala dengan COVID ya. Jadi kita review dulu sebentar, nanti akan ada materi selanjutnya dari ini. Oke, perkenalkan nama saya Andi Iwan Gideon Wirawan, biasa dipanggil Andi juga. Saya merupakan graphic design dari Rumah BUMN dan Pasar. Terus saya adalah bagian graphic design untuk satu kafe di Denpasar juga, dan juga saya adalah foto bisa dibilang foto keliling ya. Iya, jadi seperti tukang foto keliling kayak gitu. Jadi freelancer di foto produk. Kayak gitu, oke. Sekarang kita akan membahas mengenai foto produk yang estetik. Oke, mohon maaf, mungkin saya agak sedikit lambat buat ngejelasinnya karena kebetulan kemarin baru habis selesai vaksin yang ketiga, jadi mulai agak-agak kurang enak badan juga untuk hari ini. Oke, kita lanjut aja. Kaget sama. Iya, Adam ngechat itu. Oke. Ini Adam. Ya. Ada yang gini mana? Adam. Oke. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat foto yang estetik? Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah kita harus menentukan dulu konsep dari feed Instagram kita. Jadi biasanya feed Instagram atau misalnya feed tempat kita jualan atau misalnya foto yang mau kita share itu kita harus perhatikan dulu 3 elemen penting ini. Yang pertama branding, kedua tipe produk, ketiga target pasar. Ini benar-benar berpengaruh nanti dengan hasil yang Bapak Ibu inginkan. Jadinya apapun temanya dari awal sampai akhir itu akan terus tidak ada perubahannya terlalu drastis. Jadinya semua produk-produknya itu
terlihat sama. Jadinya maksudnya dari tone warnanya sama, terus habis itu target pasarnya juga sama. Jadinya gimana sih cara kayak target pasar kita gimana sih cara biar si A ini suka dengan produk kita seperti itu. Terus tipe produk kita, branding kita agar semua terlihat sama dari satu Instagram kayak, atau misalnya di satu feed kayak, atau foto-foto yang kita posting kayak itu. Kalau misalnya dari warna itu kan kita bisa ngelihat kayak bagaimana warna mempengaruhi dari sebuah produk ya. Kalau misalnya di sini bagaimana kita menentukan tone dari produk kita itu menyerang satu target pasar, terus habis itu jelas apa produk dari produk kita dan juga bagaimana branding kita. Oke. Di tema ini sangat mempengaruhi foto yang akan kita buat. Menentukan tema dapat mempengaruhi keinginan customer untuk membeli satu produk kita kayak gitu. Oke. Nanti akan saya jelaskan sedikit yang bagaimana branding, tipe produk, dan target pasar itu. Oke, next. Oke, di sini ada konsep dari feed Instagram. Di sini ada dua, saya tampilkan. Yang pertama adalah itu cafe yang saya bekerja di sana juga. Di sini ini adalah Jual Beach Cafe. Jadi bisa kita lihat produk di sini ini hanya memfokuskan pada tidak terlalu banyak editing, tapi kita bermain di tone warna. Jadi bukan hanya, kalau misalnya kita ngomongin teknik foto yang estetik itu nggak cuman bagaimana kita memfoto, bagaimana apa yang kita tampilkan, terus habis itu juga ada di sana tone warna yang ingin kita sampaikan juga. Jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Contohnya di satu produk kita harus tetap pada tema yang kita buat. Kalau misalnya ini dengan minim sekali editing, jadi tidak terlalu banyak editing karena kita memfokuskan pada produk. Yang kedua dari Mangsi ini ada contoh kedua, ini terlalu heavy untuk editing juga. Jadi bukannya buruk, yang mana yang bagus, mana buruk, itu tuh nggak berpengaruh itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk juga. Itu benar-benar dari usahanya si Bapak Ibu ini ingin memiliki feed Instagram yang seperti apa. Cuman saya menyarankan untuk jika UMKM itu kan biasanya ingin produknya itu yang penting tampil, jadi terlihat jelas produknya, terus habis itu tidak terlalu banyak mengeluarkan cost juga. Jadinya bisa menggunakan seperti yang di Jual Beach Cafe ini juga. Jadinya simple, terus habis itu beberapa elemen saja yang kita pasang di sana dan tidak terlalu banyak editing. Soalnya biaya editing itu lumayan juga untuk satu flyer kayak gini, untuk satu flyer atau satu postingan itu satu editing itu bisa nyentuh 150, dari 1 sampai 150 untuk hanya buat editing kayak gini doang. Jadi bisa dilihat banyak, jadi lebih hemat bisa bila menggunakan foto yang ditampilkan hanya foto aja dan sedikit editing kayak gitu. Nanti banyak lagi, bisa ada tone juga, ada yang minimalis juga. Ada minimalis tuh kayak produknya biasanya di zoom, terus habis itu bagian belakangnya itu putih atau hitam, atau misalnya benar-benar negatif layer tuh kayak layar kosong. Jadinya fokus ke produknya aja, dan warna paling banter ada 3 kalau nggak salah, itu minimalis juga. Nanti akan kita jelaskan di kelas berikutnya. Oke, nah sekarang sebelum kita foto nih apa aja sih yang bakal kita siapin dulu kayak gitu. Oke, yang pertama kita set tempat latar foto dulu. Set tempat latar foto itu bagaimana? Sesuaikan dengan produk kita. Yang pertama sesuaikan dengan produk kita. Yang kedua, warna dasar berbeda dengan warna produk kita. Di sini bisa berbeda, bisa juga sama, tergantung pengolahan warna aja. Nggak semua yang warnanya dibedain itu bagus juga. Jadi kalau bisa agak-agak soft dikit lah, jangan langsung misalnya produk kita putih kita pasang warna hitam kayak gitu, itu terlalu nabrak itu kesannya jadi kayak kontrasnya terlalu tinggi. Biasanya ada beberapa customer saya yang nggak terlalu suka dia dengan kontras yang terlalu tinggi itu, jadi kayak agak nyolok di mata gitu katanya. Itu satu tips deh. Terus habis itu membatasi jumlah warna yang digunakan. Nah di sini biasanya di pihak UMKM itu biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah di mana kita menaruh satu produk
dan di belakang itu benar-benar kayak kayak banyak banget ada produk-produk lainnya. Jadinya di sini walaupun kita memainkan bokeh itu yang blur tuh, kita memainkan bokeh itu emang produk di belakang blur, tapi karena terlalu banyak warna, customer juga bakal bingung jadinya dia. Jadi kayak misalnya, aduh ini di belakangnya ada apa? Kayak ada penasaran dikit ngeliat ke belakangnya kayak gitu. Jadinya bahaya juga buat produk kita, malah nggak kelihatan nantinya. Nah di sinilah biasanya yang saya wajibkan untuk anggota menggunakan satu maksimal ada 3 warna lah di sana. Kalau misalnya lebih dari 3 warna ya hijau, ada hijau muda, ada hijau tua kayak gitu. Nggak terlalu warna-warni juga di satu set dari foto itu biasanya. Itu latar foto udah. Terus habis itu yang kedua ornamen. Ornamen seperti apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentunya sama dengan temanya itu. Jadi misalkan kita mau buat kafe yang agak banyak tumbuhannya, terus habis itu green, terus habis itu kayak apa ya kayak green gitu lah, maksudnya green tuh kayak lebih banyak, lebih gimana jelasinnya ya, sesuatu yang agak pedesaan, mungkin bukan pedesaan, kayak natur, jadi natural kayak gitu. Jadi kayak di Biolbet itu temanya adalah natural, jadinya makanya saya siapkan ornamen di sini. Bisa kita lihat ini ada kain goni juga. Kain goni ini biasanya kan sesuatu yang kayak lambang natural gitu ya. Terus habis itu di sini juga saya buat satu lembar kain yang bertekstur, jadi teksturnya nanti bisa terlihat jelas di foto juga. Terus habis itu ada juga saya menambahkan bunga yang sesuai dengan warna dari produknya. Jadinya bunga di sini saya punya banyak. Saya punya banyak bunga di sini. Misalnya kalau misalnya minumannya biru, ya saya menggunakan bunga yang rada-rada warna biru kayak gitu. Jadi enggak, atau kalau nggak ada biru juga, biru muda boleh juga atau gimana. Intinya di satu produk itu jangan terlalu banyak warna lah. Itu yang pertama di latar foto. Yang kedua, lighting atau pencahayaan. Oke, pencahayaan baik di sini pencahayaan baik di sini sangat berpengaruh dalam foto produk ya. Kalau pencahayaan ini benar-benar berpengaruh di satu foto produk. Jadi ada 2 jenis cahaya. Yang pertama artefak cahaya, atau misalnya cahaya yang dibuat, jadinya enggak natur cahaya, atau cahaya yang memang udah ada. Jadi bisa menggunakan cahaya matahari natural. Cahaya natural itu. Jadi terserah dari teman-teman juga mau menggunakan flash kah, terus atau menggunakan matahari. Di sini keduanya ada sedikit ada baik buruknya juga. Yang pertama kalau kita menggunakan flash ya. Jadi pengalaman saya pas waktu saya menggunakan flash di satu makanan, itu ada satu makanan yang berminyak. Jadi minyaknya itu memantul di cahaya dari flashnya itu. Itu yang pertama. Itu ada caranya untuk menanggulanginya, bisa kita di flashnya kita tutup pakai tisu. Jadi itu tuh gunanya untuk agar dia menyebar cahayanya, jadi nggak langsung nyentuh ke produknya. Itu biasanya kalau misalnya menggunakan flash. Cuman saya agak tidak suka sih kalau misalnya menggunakan flash di sini, kayak flash yang dari handphone atau misalnya flash yang dari kamera langsung. Saya kenapa? Karena itu kan langsung kayak nyerang ke produknya gitu ya. Jadi kita shoot apa, dia udah fokus ke produknya itu. Biasanya di sini saya gunakan adalah flash eksternal. Jadinya ada kayak flash yang bisa dilepas dari kameranya itu. Kenapa begitu? Karena saya bisa untuk misalkan kita mau buat dramatisir di bagian kanan gitu. Jadinya nggak dari depan banget kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalnya mbak ibu atau bapak foto pakai di depan kamera, jadi di depan foto langsung wajah kayak gitu, kalau misalnya terkena flash itu pasti kayak flat gitu deh. Karena apa? Karena cahayanya benar-benar membludak di wajahnya. Jadi muka itu nggak ada dramatisnya, nggak ada dramatis di sini, maksudnya nggak ada bayangan. Jadi sedikit banget bayangannya. Karena apa? Karena benar-benar ditembak. Selain kalau misalnya kita flashnya di sebelah agak ke kanan gitu, kita tembak dari sini, flashnya ke kanan, jadi ada sedikit bayangan-bayangan. Gitu juga di produk. Kayak gitu biasanya. Terus kalau misalnya
Cahaya yang paling menyenangkan untuk foto adalah cahaya matahari. Cuman kadang biasanya saya foto itu yang paling enak dari jam 9, dari jam 9 pagi sampai kalau jam 11 itu udah paling enak. Udah maksimal banget dari jam 9 pagi sampai jam 11. Kalau misalnya udah lebih kayak misalnya dari jam 11 sampai jam 2, dari jam 11 sampai jam 2 itu mataharinya benar-benar putih banget di kamera. Itu biasanya agak masalah sih. Mau ditutupin, mau kita foto di bawah, ibaratnya kayak di sini tetap ada atapnya gitu, kita foto di sini tetap entah kenapa kayak terlalu over pencahayaannya biasanya. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus bermain apa namanya? Kalau misalnya di sini kan ada 3 ya. Kalau misalnya di kamera handphone kan kita hanya setting kayak di setting kecerahannya berapa gitu kan, setiap handphone beda-beda ya. Tapi kalau misalnya di DSLR atau kamera yang pocket dan lain-lain itu ada 3 hal yang harus kita siapkan, kayak ISO, shutter speed, dan juga diafragmanya. Jadi benar-benar kita harus menurunkan intens cahayanya di kameranya itu. Kayak gitu kalau misalnya terlalu besar. Oke. Oh ya, perhatikan pantulan cahaya lampu pada produk. Jadi misalkan kalau misalnya usaha Bapak Ibu ini apa ya, yang sesuatu yang bisa memantulkan cahaya itu misalnya kayak gelas, atau misalnya jualan muk kayak muk yang apa namanya, yang bahannya itu biasanya putih kayak gitu. Kalau kita foto pakai flash itu kan ada kayak garis gitu deh, garis yang lampu cahaya tuh. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi gimana caranya bisa ditutup flashnya dengan apa namanya, dengan tisu, terus bisa juga kita ganti arah untuk motonya. Itu biasanya dari arah yang kita ganti itu garisnya tuh nggak terlalu kelihatan lah jadinya kayak gitu. Itu harus diperhatikan beberapa. Next. Oke. Ini kita bahas dulu yang memaksimalkan pengaturan kamera handphone ya. Jadi ini kalau misalnya Ibu Bapak masih menggunakan handphone, nggak ada beda, nggak ada, emang benar-benar banyak perbedaan kalau misalnya handphone dan kamera yang DSLR dan lain-lain ya. Hanya saja kalau misalnya di handphone itu uh, hasilnya bisa juga maksimal seperti di kamera DSLR dan misalnya kamera profesional gitu. Dari handphone tuh bisa aja hasilnya seperti kamera profesional. Tentunya di sini akan ada sedikit editing yang seperti permainan warna dan lain-lain, itu yang harus Ibu Bapak tahu. Maksudnya bisa mengoperasikannya. Jadi nggak harus kalau misalnya kita mau foto produk kita harus pakai HP kamera yang besar nih atau kamera pro nih. Nggak harus juga. Yang pertama yang harus disiapkan, kita maksimalkan kamera di handphone kita. Nah, cara untuk setiap handphone itu berbeda-beda untuk memaksimalkannya. Jadinya bisa coba dicari, kita cari tahu dulu nama handphone Ibu Bapak apa. Besok kita googling deh cara untuk memaksimalkannya itu seperti apa. Biasanya di sana ada kayak optimalkan foto, terus habis itu ada juga foto dari ukuran sekian, ini ada yang lebih besarnya lagi, biasanya paling atas kayak gitu. Jadi di setting aja di sana, buat aja pengaturan misalnya yang paling kayak ukuran misalnya ada HD berapa gitu. Jadi ada 1920, 1080 itu udah paling besar, pakai yang paling besar kayak gitu. Untuk di foto produk itu aja. Tentunya ini akan memori Bapak Ibu akan banyak tersedot, maksudnya akan banyak terpakai kalau misalnya hasil fotonya itu besar kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai foto produk bisa dikembalikan lagi, jadinya nanti kecil lagi deh fotonya kayak gitu. Oke, di sini kalau misalnya menggunakan handphone kita menghindari menggunakan zoom. Jadinya di sini biasanya teman-teman yang foto di kantor itu pas menggunakan handphone, kalau dia mau agak ngezoom tuh ya udah di zoom aja gitu. Padahal dia masih bisa buat ngedeketin satu produknya itu. Nah, kenapa saya lebih menyarankan untuk mendekatkan produk daripada zoom? Jadi gini, sistem dari zoom itu misalnya kita udah setting capek-capek di 1920 kali 1080, jadi udah besar nih kan. Terus nanti kita zoom, otomatis settingan kita tadi mengecil dia, mendekatkan di satu produk itu. Kayak gitu. Jadi ya, kalau misalnya kita bisa deket aja pergi
mendekati objek itu, kameranya mendekati objek, settingan kamera itu, settingan gambar itu tetap di 1920 1080 tetap besar deh kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada kayak editing kita butuh miringin atau misalnya kita butuh crop itu masih bisa kayak gitu. Oke, next. Oke, sini tentunya kalau misalnya kita di handphone nanti pas saat pengeditan dan lain-lain itu biasanya ada detail-detail yang kita tidak perhatikan ya. Jadinya kalau misalnya kita foto di satu sudut aja habis itu kita ganti produk kayak gitu, nanti pas kita hanya punya satu aja nih, satu jenis bahan aja yang akan kita jadi pilihan. Nah, ada baiknya untuk mengambil foto dari berbagai sudut kayak gitu. Jadi ada dari atas kah, dari bawah kah, dari samping kah. Jadi akan memberikan lebih banyak pilihan ke postingan Instagram Ibu Bapak juga. Ya, ada beberapa jenis produk diperlukan foto produk lebih dari satu sudut pandang yang bertujuan untuk lebih meyakinkan calon pembeli untuk melakukan pembelian produk. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya produk Ibu Bapak ini apa ya? Tas goni deh misalnya. Kebetulan ada Mbak Etnik di sini ya. Misalnya satu produk Ibu Bapak itu tas goni. Jadinya kalau misalnya kita hanya membuat dari satu sudut aja, misalnya dari bawah, emang bagus dari samping itu kan, jebret gitu selesai. Dari pihak customer pun nggak tahu dalamnya kayak gimana juga. Dan kalau misalnya dia nggak tahu, dia lebih baik nggak usah beli kayak gitu, jeleknya mereka. Jadinya ada baiknya kita dari foto dari dalamnya kayak gimana, terus habis dari dalam kita perhatikan juga untuk shadow-nya juga, jangan sampai, kalaupun ada shadow-nya mungkin bisa sedikit lah, jangan terlalu banyak juga. Terus habis itu dari sampingnya gimana, terus settingnya seperti apa, terus detailnya gimana. Jadi ada satu produk yang benar-benar mendetail ke tas goninya itu, jadi seratnya bagaimana kayak gitu. Jadi customer bisa merasakan produk dari Ibu Bapak juga kayak gitu. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah nggak terakhir juga sih, editingnya secukupnya. Ya, di sini ada beberapa. Kalau misalnya menggunakan handphone, di sini biasanya saya menggunakan yang pertama ada Foodie. Jadi Foodie bisa diinstal nanti di HP Bapak. Ada VS Code, terus ada Lightroom, terus habis itu ada PicArt dan lain-lain, ada Insert. Semuanya bisa digunakan, hanya saya sarankan untuk produk Ibu Bapak itu difoto dengan kamera yang aplikasi bawaan dari HP Ibu Bapak. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya Ibu Bapak mau instan aja moto pakai aplikasi-aplikasi yang tertera di sini, itu yang pertama pasti hasilnya sudah jadi. Hasilnya udah jadi gimana? Jadi aplikasi ini bisa emang ada fitur kameranya. Misalnya foto langsung jebret udah jadi nggak perlu melakukan editing. Hanya saja kalau misalnya fotonya udah jadi dan kita mau ngedit lagi, itu bakal pecah deh. Kenapa begitu? Karena hasilnya udah jadi. Jadinya hanya boleh melakukan satu editing aja di satu produk yang di satu hasil dari kamera yang digunakan di handphone. Jadi kan ada di kamera tuh udah ada kamera yang bawaan dari handphonenya itu aja pakai, nanti editingnya baru menggunakan aplikasi ini. Saat aplikasinya ini misalnya jelek ini, saya mau pakai yang lain aja, itu masih bisa kita punya file aslinya kayak gitu. Nah, yang biasanya saya gunakan di komputer atau misalnya di handphone kayak gitu. Kalau misalnya menggunakan handphone, kalau misalnya untuk story dan lain-lain, saya lebih rekomend buat video aja cukup. Tapi untuk editing sampai di feed saya menggunakan Lightroom yang ada di handphone. Kalau misalnya untuk komputer, saya langsung menggunakan Lightroom yang ada di komputer. Fiturnya mungkin nanti akan saya jelas di kelas berikutnya. Mungkin kita bakal belajar buat ngediting menggunakan Lightroom. Kenapa? Biasanya UMKM di sini walaupun fotonya udah bagus, editingnya bisa ngawur biasanya. Jadinya benar-benar terlalu cerah atau gimana. Jadi kita belajar untuk membalancekan bareng-bareng. Oke. Nah, ini dia. Ada before after setelah editing ya. Yang pertama,
Ini kita lihat agak gelap. Di sini kita lihat agak gelap. Terus habis itu untuk warnanya nggak terlalu cerah juga. Terus habis itu ada agak miring juga, agak miring. Terus habis itu nggak jelas di mana kayak ornamen apa nggak cantik lah warnanya kayak gitulah. Jadi kayak kontrasnya masih kurang juga. Setelah itu saya melakukan editing, kita crop dulu. Jadi yang bagian miring ini kita luruskan dulu. Terus kalau misalnya kita udah lurus, biasanya customer suka banget sama barang-barang yang produk-produk yang ada satu set lurusnya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan kayak ini kan agak miring nih. Emang di setiap editing tuh pasti setiap foto produk itu pasti biasanya agak miring-miring juga saya foto biasanya. Cuman karena saya menggunakan ZES yang lebih besar, jadinya tidak masalah. Jadi bisa saya lakukan cropping di sana. Terus kita lucukan aja satu resian atau ketajaman warnanya kita mainkan. Kita lihat di sini warnanya kan agak soft gitu ya, jadi kita terangkan dia. Terus habis itu kontrasnya gimana? Kontras itu antara hijau dan kuningnya apakah terlalu beda banget atau misalnya kita agak redupkan sedikit kayak gitu. Biasanya saya nggak terlalu suka yang kontrasnya terlalu parah sih, jadinya biar enak dilihat sama customer juga. Terus ini ada kecerahannya juga. Jadi kita lihat di sini kecerahannya tidak terlalu cerah, biasanya over sih. Kalau misalnya over tuh biasanya yang saya takutkan kalau misalnya over itu di sini nggak ada sih ya. Ada satu bagian yang benar-benar putihnya putih cedak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya saya nggak pakai sih produk yang misalnya kayak udah kayak gitu misalnya fotonya. Soalnya kenapa? Kalau pas foto itu saya lebih baik foto saya terlihat gelap daripada putih. Misalnya, maksudnya bukan terlihat gelap ya. Kalau misalnya foto itu ada bagian hitam, full hitam kayak gitu misalnya. Nah, seperti ini. Ini kan ada hitamnya di bagian sini, ini kayak ada hitamnya. Terus habis itu bagian sini saya terangkan sedikit kan ada kelihatan gini ya teksturnya. Nah, kalau misalnya si putih, kalau misalnya terlalu terang itu, mau saya apain, mau saya gelapin juga dia tetap putih jadinya. Nah, itu bahayanya biasanya. Jadi perhatikan dulu sebelum selesai kita setuju dengan satu produk itu, kita lihat dulu apakah bisa kira-kira bisa kita terangin. Lebih baik kita lebih baik hasil foto kita agak gelap karena di aplikasi bisa kita terangkan kayak gitu. Oke, dan tentunya sini shadow. Biasanya yang baru pemula dari editing itu nggak pengen ada bayangannya biasanya. Jadi fotonya benar-benar dicerahkan aja tanpa peduli, yang penting bayangannya nggak ada, udah cerah dia. Padahal bayangan di sini satu aspek penting di produk Bapak Ibu juga kayak gitu. Kenapa begitu? Karena kita di sini kan menggunakan yang tidak terlalu banyak editing ya. Kalau misalnya banyak editing itu kan benar-benar udah di crop minuman aja gitu, nanti bayangannya bisa kita buat. Cuman kalau misalnya di teknik yang seperti ini, bayangannya itu membuat agak sedikit dramatis dia. Kayak gitu, sini kan ada bayangannya, kayak gitu masih terlihat enak dia. Tapi jangan terlalu banyak juga bayangannya. Oke, ini adalah beberapa hasil foto produk saya. Terus habis itu yang baru-baru ini juga ya ini di satu restoran di Sanur. Ini satu restoran di Sanur juga yang menggunakan jasa saya juga kayak gitu. Jadi saya bahas sedikit di sini, kita gunakan ornamennya sedikit juga. Jadi ada makanan sebelahnya kita blur, fokusnya kita di makanan utamanya. Ya, bisa tidak menggunakan terlalu banyak ornamen juga. Terus ada beberapa yang ini nggak di crop ya, saya benar-benar zoom in aja. Jadi kalau misalnya saya ngerasa mau zoom in, mau nge-crop lagi masih enak kayak gitu. Oke, jadi ada perbedaan ini karena emang permintaan dari customer di sananya. Jadi biasanya customer itu punya tone warna mereka. Jadi ya dari pihak sini dia nggak mau terlalu mencolok gitu. Jadinya dibuat yang rada soft aja. Oh ya udah, kita buatin yang rada soft. Terus habis itu ya kalau misalnya di sini dia minta emang kontrasnya lebih tinggi. Jadinya benar-benar terlihat cerah banget makanannya kayak gitu. Biasanya yang kayak gini untuk Instagram, yang lagi kayak gini untuk website biasanya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan di web kayak gitu nggak terlalu mencolok dia. Kalau di Instagram biasanya lebih cocok menggunakan seperti ini, menggunakan editing yang warnanya agak
cerah kayak gitu. Yang beda-beda sih biasanya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ngobrol saja. Ini udah adalah pertanyaan ini Mas Andi dari Pak Ito. Siang Pak Andi mau nanya, hasil foto yang terlalu menggunakan shadow hasil dari edit atau foto asli, apakah akan berpengaruh untuk dilihat sama calon customer ya? Gimana Mas Andi? Oke. Pak itu jadi hasil foto terlalu menggunakan shadow hasil dari editing atau asli. Biasanya di sini di satu foto produk Bapak itu, misalnya satu produk itu emang udah ada shadow bawaannya dia Pak. Jadi di editing itu, oke, tunggu sebentar, mana dia? Kita dulu. Saya scan terus. Bentar. Di sini dari bawaan produk itu emang udah ada shadow-nya Pak, kayak gini. Jadi kayak ini bagian sini, bagian belakang ini udah ada shadow hitamnya kan. Maksud saya jangan terlalu, biasanya untuk editing itu benar-benar shadow, di sana ada kok tulisan shadow gitu di editingnya, benar-benar dihilangin, jadi kayak putih banget itu biasanya. Jadi gimana caranya shadow ini tetap kita gunakan tapi agar tidak mengganggu hasil fotonya gitu kurang lebih. Ya, Pak itu apa menjawab? Sudah Pak itu apakah akan menanggapi atau sudah cukup? Ini ada suara apa ya? Berarti ini ya Mas, berpengaruh ya ke calon customer atau gimana? Biasanya sih kalau shadow-nya hilang tuh kayak ibaratnya gini Mas. Mas, misalnya Mas mau beli satu produk ya, mau beli satu produk misalnya di sini, terus habis itu Mas ngelihat satu produk yang editannya terlalu banyak. Jadi pasti ada pengaruh ke customer juga kan, kayak nggak bagusnya editan nih gitu. Ya biasanya kan customer itu misalnya kalau kita jual produk di Shopee, biasanya walaupun kita ngelihat hasil foto bagusnya di bagian produknya gitu kan, pasti kita pergi ke bagian apa namanya, yang bagian bawah yang Ulasannya ya hasil Mas ya? dari ya ulasannya. Di ulasan itu kan nggak mungkin mereka melakukan editing. Oh Nah, di iya, sana iya kita betul. lihat. Nah, biasanya kayak gitu juga. Jadinya produk saya handicraft dan furniture ya. Jadi kalau misalnya produknya handicraft di sana, biar intinya jangan terlalu heavy, jangan terlalu banyak melakukan editing Pak. Kenapa begitu? Karena kenapa berpengaruh ke customer juga? Logika aja, kalau misalnya saya sendiri membeli satu produk, kalau misalnya saya lihat produknya terlalu banyak editan, terus habis itu benar-benar warnanya pasti nggak kayak gini nih, ini pasti warna editan kayak gitu. Jadi benar-benar biar tidak terlalu banyak lah ada editan. Biasanya kalau shadow-nya hilang itu kelihatan banget kayak warnanya cedak dan lain-lain. Biasanya nggak cantik juga biasanya kayak gitu. Oke. Berarti ini Mas, kalau pelaku UMKM menurut Mas Andi harus bisa foto atau enggak? Tergantung sekarang. Kalau misalnya kalau misalnya produknya emang produk barang kayak gitu ya, mau nggak mau mereka bisa nggak bisa harus menyiapkan sih. Kalau misalnya gini kan ada juga jasa-jasa kayak tukang foto gitu, nggak terlalu mahal juga kayak gitu, tergantung dari bilang aja kalau misalnya dari UMKM pasti ada kayak harga spesialnya lah kayak gitu. Kalau jasa itu dibayar per foto atau gimana Mas? Biasanya yang saya lakuin, Iya gimana kalau Mas Andi? kalau misalnya saya
kalau untuk perusahaan ya, untuk perusahaan tuh kayak di restoran yang saya kerjakan yang kemarin itu biayanya untuk foto produk dapat 20 foto, dapat 20 foto edit, terus habis itu 20 foto edit, terus all foto yang emang udah saya, beberapa foto yang saya kasih aja kayak gitu tuh bisa nyentuh di harga 1,8 untuk foto kayak gitu. Oh, Ya, 20 itu udah foto ya foto Mas ya. ya full foto. 20 Jadi udah foto. 1,8 tuh udah sampai foto interior dan lain-lain satu perusahaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya UMKM itu, kalau biasanya UMKM 4 produk flatly itu maksudnya yang nggak ada modelnya dan lain-lain kayak gitu tuh biasanya cuma 200-an kayak gitu untuk 4 produk. Itu 2 foto editan. Kayak gitu biasanya kalau yang saya pakai acuannya ya. Soalnya nggak mungkin juga kita minta terlalu besar untuk gini, kita kan tahu sendiri income-nya kayak gimana. Kalau misalnya restoran kita udah tahu income-nya lumayan, ya kita bisa lebih nge-up lagi di sana kayak gitu. Intinya banyak opsi lah ya Mas ya. Misal nggak bisa foto ya pakai jasa kan gitu. Iya. Kalau misalnya untuk pemula, benar-benar pemula gitu, misalnya kayak dana juga masih kurang dan lain-lain, itu pakai handphone aja nggak masalah. Jadi pakai handphone aja fotonya, yang pastiin yang tadi saya bilang itu warnanya nggak terlalu banyak, terus agak lebih soft lah juga gambarnya, jadi jangan terlalu banyak ornamen juga di sana. Intinya siapkan satu tempat kosong tuh maksudnya lapang, satu meja, terus ada produk, isi beberapa ornamen aja, foto di sana. Kalau misalnya tangan masih gemeter, pakai tripod, foto kayak gitu udah bagus sebenarnya. Itu udah bagus untuk yang, cuman masalah editan dan lain-lain itu di YouTube banyak tutorialnya kayak gitu. Jadi nggak susah sih sebenarnya, cuman sekarang kan balik lagi, kalau masalah foto itu kan ada kayak feel-nya kayak gitu. Jadi bisa nggak kita tetepin feel-nya kayak gitu terus kayak gitu. Jadi jangan sampai di Instagram kita nanti satunya gelap, terus satu tone-nya cerah, satunya tone-nya hitam putih, kayak apa namanya, kayak nggak nyambung gitu. Iya, Itu tone bahaya. warnanya beda ya Mas ya. Iya. Hmm. Misalnya kalau misalnya tone warnanya satu normal hitam putih itu masih enak. Tapi kalau misalnya satunya agak kecerahan, satunya saturation, maksudnya warnanya kurang gitu, itu benar-benar gini sih biasanya di Instagram agak jelek sih kayak gitu. Kalau misalnya kita memang udah biasa pakai yang agak kekuningan, ya udah jangan kita ganti warna lagi, jadi fitnya rada-rada kuning kayak gitu. Kalau saya lihat di foto yang terakhir itu kan emang udah, nah kita lihat di sini, kalau misalnya dilihat, nah di sini kita lihat kan di sini udah saya samakan tone warnanya kayak gitu kurang lebih. Di sini juga saya udah samakan tone warnanya juga. Jadi jangan sampai misalnya di sini kita udah kecerahan, di sini kita benar-benar redup dia. Di sini kayak shadow-nya terlalu tinggi kayak gitu. Jadi menyamakan ini agak-agak di sini yang agak susahnya sih biasanya. Ya, yang pertama saya review aja sedikit ya. Jadi kayak ornamennya apa, terus habis itu bagaimana cara kita menata makanannya. Biasanya menata makanan ini agak susah sih. Biasanya saya minta tolong sama teman saya yang chef biasanya. Jadi karena dia lebih tahu kayak makanan tuh enaknya dia diapain kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Untuk teman-teman ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 10 menit. Jadi dimanfaatkan waktunya. Oh ya Mas Andi, foto yang tadi ditampilkan itu pakai HP atau pakai kamera itu? Kalau yang untuk UMKM misalnya saya pakai handphone aja. Oh pakai HP ya? Kalau ya pakai HP. Kalau misalnya yang terakhir tadi yang sampai di restoran dan lain-lain itu udah DSLR karena sekalian saya foto untuk interior juga. Saya ada gini, ada yang resen. Ini ada yang resen ini dari info webinar. Silakan untuk Bapak atau Ibu berbicara langsung, ngobrol dengan Mas Andi. Selamat siang Mas Andi. Perkenalkan saya Yandrik dari Stikom Jimbaran.
Oke, saya ingin bertanya nih Mas Andi terkait dengan foto produk untuk UMKM. Nah, sekarang kan masih banyak nih para pelaku UMKM kita yang mungkin yang memang belum go digital, masih menggunakan cara tradisional. Nah, bagaimana sih strategi dari Mas Andi nih supaya para pelaku UMKM supaya dagangan itu cepat laku di media sosial ataupun di internet. Nah, kadang banyak sekali pelaku UMKM yang tidak mau publish foto produk ataupun makanan istilahnya seperti ikut GoFood atau Grab, mungkin takut Ya, karena ya, berjualan di internet atau online seperti itu Mas Andi. Itu aja sih ya, dari ya. saya. Oke, ya. Terima kasih dari Stikom Jimbaran, ya. Ya, ya, Iya ya. Mas Andi dari Istiqom Jimbaran. Oke. Ya, itu salah satu masalah juga di rumah BUMN dan pasar. Bagaimana kita memberikan edukasi kalau, Mbak, ini produknya bagus, tapi kalau fotonya kayak gitu mau diupload di sosial media atau misalnya mau diupload di e-commerce yang manapun juga nggak bakal laku, Mbak, gitu. Cuman itu biasanya masalah di UMKM kita juga. Jadinya bagaimana cara kita untuk menanggulanginya kayak gitu. Misalnya kalau di rumah BUMN dan pasar, kita di sini memang menyediakan tempat untuk foto. Jadinya semua UMKM itu jika mereka udah mendaftar di rumah BUMN dan pasar, mereka bisa datang ke kantor, bisa menggunakan fasilitas kamera kami, terus habis itu ada juga kayak foto booth kami juga, nanti bisa saya sendiri yang akan mendampingi. Jadi misalnya, oh ini kurang kayak gini, ini kurang apa gitu, bisa yang dampingi di sini kayak gitu biasanya. Jadi kami selalu memberikan pencerahan kayak kami udah bekerja sama di Shopee, kami bekerja sama dengan Tokopedia, kami bekerja sama dengan Pixar juga kemarin terakhir. Itu tolong di apa namanya kayak dipergunakan juga karena kami udah kerja sama, otomatis kan produk-produk itu lebih gampang untuk masuk di pasar mereka kayak gitu. Jadinya tapi untuk menuju ke market itu market yang internet lah kayak gitu, itu benar-benar mewajibkan untuk anggota itu memiliki satu produk yang bagus dilihat bagaimanapun kayak gitu. Jadi tetap bisa ke kantor di rumah BUMN pasar, lalu melakukan foto produk di sini untuk sementara kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah bisa, baru dilakukan di rumah yang lebih baik lagi kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Andi atas jawabannya. Siap. Salam Mungkin buat Mas Andi, ini. kapan-kapan kita bisa kolaborasi mungkin. Saya undang Mas Andi untuk datang ke kampus mungkin memberikan semacam seminar ataupun semacam apa istilah pelatihan mungkin bisa Boleh. next time mungkin. Apalagi Iya, sekarang kan masih PPKM ya, PPKM level 3 lagi diterapkan. Iya, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Oke Mas Ya, Andi, terima kasih Mas Andi. Siap. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Masih 6 menit. Ya, jadi masih seru ya pembahasannya terkait foto ya. Oh iya, kalau ini Mas Andi, semisal bikin video juga sama ya triknya ya, atau gimana? Kalau misalnya video, tergantung sekarang. Misal video itu digunakan untuk apa? Kalau yang kemarin terakhir saya pakai di waktu saya lupa. Oh, Pak Arya Sinulinga datang ke rumah BUMN pasar, kebetulan saya megang untuk editing videonya ya. Jadi di sana cuma minta untuk Instagram aja. Jadi dicari dulu gininya kayak maksimal di Instagram tuh berapa kali berapa resolusinya, itu yang pertama. Samakan dengan ngetik videonya. Terus itu video lebih Lebih kompleks ya? lebih kompleks itu lebih kompleks. Oh Jadi iya iya. sebelum ngetik video itu kita nggak bisa sembarangan kayak tik aja lah sekarang gitu. Terus habis itu nanti pasti editing kita gabungin aja, itu nggak bisa kalau di video. Jadi di video itu bagaimanapun saat tik itu Mas Dinar udah tahu nih kayak, oh setelah ini bapak ini bakal jalan ke belakang, ini videonya bakal ngeliatin bapak itu yang jalan dari belakang, udah terbayang tuh semua. Iya. Oh. Nah, jadi pas sama UMKM, jadi pertama saya harus tik mukanya Bapak Arya dulu, setelah itu saya harus ngetik
mukanya si anggota. Terus apalagi kalau ada momen-momen yang mendadak kayak tiba-tiba Pak Arya kayak nyobain makanan dari UMKM, itu kan benar-benar momen tuh kita harus tahu momennya itu di mana kayak gitu. Itu harus benar-benar. Jadi biasanya saya misalnya ngetik nih, kita ngetik tuh misalnya semenit gitu, misalnya ngetik semenit, jadinya tuh yang saya pakai tuh paling cuman kayak 30 detik atau enggak sih, saya pakai biasanya cuma saya 20 detikan, yang itu aja hal pentingnya kayak gitu loh. Lagi berapa menit itu udah rugi juga waktu saya kayak gitu. Dan harus dua sih, harus berdua, soalnya kita nggak standby bisa penuh di satu momen aja kayak gitu. Lebih kompleks sih kalau video, tapi kalau misalnya disuruh saya nanya video atau foto, lebih seru video sih. Oh gitu. Lebih seru video. Berarti nanti bisa ini ya Mas ya, sharing kelas tentang video ya habis ini ya. Saya bingung cara jelasinnya gimana kalau via online. Oh iya. Bisa nanti kita ngobrol-ngobrol aja mungkin. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi ini? Waktunya mau habis. Oh ya itu Pak itu. Pak itu apa ini? Ya. Oh terima kasih. Oh ya sama-sama Pak. Kalau ada kelas offline-nya nanti kita bisa foto bareng. Bapak bisa bawa gini handicraft-nya. Untuk rumah BUMN dibuka kan ya Mas? Atau ditutup? Untuk sekarang masih dibuka. Jadi masih dibuka sampai jam 4 untuk pelayanan kayak gitu. Jadinya kalau misalnya nunggu surat berikutnya kami belum tahu juga. Karena kan baru kemarin naiknya gini ya di Denpasar untuk Omikron. Gitu ya. Berarti untuk untuk Mas Dinar gimana Omikronnya? Kalau di Jogja saya kurang mengikuti perkembangannya, tapi masih ini sih masih sama kayak sebelumnya, jadi belum terlalu naik juga ya, kegiatannya masih sama. Ya, di Denpasar ada berita kenaikan, makanya mungkin nanti bakal ada sedikit perubahan juga dari gini. Berarti kalau semisal teman-teman pengen belajar secara langsung bisa ya datang ke RB Denpasar ya Mas? Bisa, masih bisa untuk sekarang. Oh iya. Nah, itu bisa dimanfaatkan teman-teman Bapak Ibu yang pengen belajar secara langsung, kan lebih enak gitu dijelaskan secara ahlinya langsung kayak gitu. Oh, iya. Ya kemarin rencana kita bakal ngumpulin 10 atau 20 orang lah, untuk kalau 20 kayak kebanyakan, mungkin 15 orang yang bakal kita ngobrol bareng lah gimana cara mutu dan semoga nanti COVID selesai lah. Oh ya, amin. Semoga selesai. Ya mudahan bisa buka cabang sampai di Denpasar. Oh ya, amin. Buena ya di Denpasar, terus di mana lagi di Jawa, di Sumatera dan lain-lain. Pokoknya semoga yang ada di sini bisnisnya makin berkembang, maju bareng-bareng kan enak gitu. Oke, ini waktunya sudah mau habis, kita akhir aja ya Mas Andi ya. Oke, cukup. Ada ini kata penutup mungkin dari Mas Andi? Apa ya? Jangan takut jelek, karena jelek itu emang hal yang harus dilewati. Foto aja. Oh iya. Dan kalau baru nyoba emang jelek ya Mas ya? Iya, emang jelas saya. Dulu saya nyoba juga parah hasilnya. Iya. Terus lama-lama ya bagus gitu. Enggak, tetap jelek Mas. Oh ya tetap jelek. Oke, kita akhiri kelas siang hari ini ya Mas Andi ya. Terima kasih buat Mas Andi telah sharing tentang ilmunya foto produk yang estetik. Saya juga baru belajar. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, bisa dipraktekkan langsung, dan semoga bisa berpengaruh ke bisnis Bapak Ibu dan semakin maju, semakin berkembang, buka cabang di mana-mana ya. Amin. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup kelas pada sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa kembali.